Selamat datang kembali di podcast HKBP Celincing. Podcast yang diprakarsai oleh Panitia Tahun Kesehatian. Kembali lagi dengan saya, presenter magang di sini, Christian Arganata Hasibuan, anak Amang Sintoa S. Hasibuan, Inang Boru Pasaribu. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari Lunggu 4. Shalom Amang Inang. Shalom. Ini dengan keluarga Amang Prengki ya? Betul. Prengki Manurung dengan Inang Boru Huta Barat. Betul. Iya, apa kabarnya nih Amang sama Inang? Luar Puji biasa, Tuhan, puji Tuhan, baik. baik. Nah, aku mau nanya, kemarin ikut KOR gak sih? KOR enggak? Kami enggak ikut. Tapi Lunggu 4 ada perwakilan kemarin? Ada. Oh, kalau Amang sama Inang gak ikut ya? Ya, mereka sehati untuk menugaskan kami di sini. Oh, jadi gantinya gak ikut KOR di sini? Itu sehati mereka. Itu gantinya ya? Yes. Oh iya, terus Amang sama Inang kemarin lihat gak festival kita yang kemarin, festival KOR itu? Ngelihatnya dari apa? YouTube? YouTube. Oh, di YouTube, iya. Itu kan kemarin juara Lunggu 3 tuh. Iya. Nah, terus kesan dan pesan, menurut Amang sama Inang tuh gimana ke festival kita kemarin? Luar biasa ya. Kesannya lah. Bagus, luar biasa pelaksanaannya. Bagus, baik. kemudian bersyukurnya Lunggu 4 udah ikut nih tahun ini. Iya, Ya. tahun kemarin enggak ya? Tahun kemarin enggak, jadi kita bersyukur Lunggu 4 udah ikut dalam acara kegiatan tahun ini. Jadi semakin meriah, semakin ya kan kesehatian itu nggak selalu harus menang kan. Ya, yang penting kita ikut bersama-sama seperti kayak kita saat ini berpartisipasinya itu udah duluan gitu. Nah, iya, aku mau nanya juga nih tentang tema tahun kita ini kan HKBP tahun ini tuh tema pelayanannya tentang kesehatan. Nah, aku mau nanya sendiri. Dari Lunggu dulu kali ya? Kenapa? Nah, Lunggu 4 itu udah sehati gak sih menurut Amang sama Inang? Oh, sehati. Sehati. Harus. Sehati karena mereka sehati menunjuk kita di sini. Sebagai perwakilan. Perwakilan dari Lunggu 4 gitu. Nah, kalau dari keluarga sama Amang sama Inang sendiri nih, udah gimana kesehatiannya? Ya, terlihat dari sepatu kami sehati. Iya, seragam, baju ya. Oh, baju matching. Baju kami ya. Kami matching bajunya. Terus kalau anak sendiri udah berapa, Mang? Baru satu. Oh, baru satu. Namanya? Reynard. Oh, si Reynard. Udah kelas berapa dia? Kelas 1. SD. Oh, 1 SD. Kenapa nggak diajak sini ikut podcast kalian? Ada mau diajak nih. Iya. Kalau emang bisa. Jadi takutnya mengganggu suasana. Cuman kalau nanti dia ikut masuk ya sorry aja. Agak riwah. Agak riwah si Renatnya ya. Iya. Oh ya, bicara tentang kesehatan nih keluarga Amang sendiri ini kan aku dengar Amang cowok ada berapa sih keluarga? Kalau dari aku sendiri cowoknya ada 5. 5 tuh ya? Yes. Yang aku kenal kan Bang Budi dulu ketua Naposo tuh. Betul. Aku ngerasain. Iya. Nah itu 5 itu satu perempuan yang paling bontot ya? Iya, Si Angel ya? betul. Nah itu gimana tuh dulu? Ya dulu ya begitu deh. Berantem mulu? Kalau dibilang berantem nggak begitu berantem lah ya, cuman Wajarnya laki-laki ya. kita ya keras ya, tentu ya laki-laki ya kan, didikannya laki-laki kan. Princessnya Angel dong udah. Nah, kira-kira begitu. Kalau dari Inang sendiri? Kalau kami keluarganya dulu. Kami 5 perempuan semua. Kebetulan saya anak yang keempat, nomor 4. Jadi ya kalau dibilang perempuan semua itu seru sekali, ibarat kata asrama putri. Jadi kalau ibarat kata satu lagi bete, ya semuanya akan ikut terkontaminasi nih gitu. Satu yang didatengin oleh lawan jenis, ya satu lagi agak sedikit kepo seperti itu sih. Iya, layaknya asrama putri. Lebih riwah ya kalau perempuan ya. Apalagi soal minjem baju tuh kan, kakakku kan juga 2 perempuan tuh di rumah tuh. Baju dan sepatu itu Suka pasti. minjem bajunya. Enggak, kakak yang 2 itu suka berantem. Oh, saya kira. Apalagi kalau udah nggak dipulangin tuh baju yang habis dipinjem kan. Itu Suka penyebab dari. Nah, untuk masalah kesehatannya dulu gimana? Biar nggak terlalu sering-sering ribut gitu. Apalagi kan nih 5 laki, 5 perempuan. Dulu gimana tuh Amang sama Inang? Oh gitu, orang tua kita Iya. ya. Oke. Aku mau nanya. Kalau dari aku ya laki-laki ya. Tentu apalagi dulu masih keras ya, Batak banget ya. Jadi dulu kebetulan aku anak pertama ya dididiknya kalau
adik salah, ya salahnya abang. Wah, repot kan tuh? Iya. Padahal dia yang berbuat nih. Tanggung jawab. Totonya kita yang dipukul. Kenapa saya dipukul? Lah, adik kita yang salah. Kamu yang bertanggung jawab. Katanya begitu. Karena katanya orang tua dulu bilang, pokoknya kamu sebagai abangan, kamu atur adik kamu supaya kamu jadi sehati semuanya. Oh begitu katanya. Totonya dan sekarang sehati. Nah kalau dari Inang sendiri gimana dulu? Kalau kita orang tua sih selalu bilang untuk yang pertama itu kamu harus bertanggung jawab sama adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik kamu seperti tadi disampaikan juga, kalau salah adik-adiknya, kakaknya yang akan pasti jadi juru bicara untuk adik-adiknya ke orang tua. Salahnya kenapa, penyebabnya apa, terus kakaknya kenapa nggak bisa jaga adiknya. Iya. Sampai adiknya buat salah, seperti itu sih. Balik lagi ya memang anak nomor 1 pasti akan jadi Yang kena. terdepan ya untuk adik-adiknya. Nah kalau untuk si Rain sendiri, itu Amang sama Inang gimana di rumah? Ngajarin kesehatiannya, di sekolah sama temen-temennya Amang sama Inang gimana? Untuk kebetulan Renat anak laki ya, tentu juga kebetulan memang baru dia pertama ya. Jadi saya mendidiknya supaya dia bertanggung jawab, walaupun dia baru anak pertama ya. Bertanggung jawab bukan pada bukan pada adik-adiknya, tetapi kepada teman-temannya juga. Saya katakan untuk kamu, walaupun udah habis selesai makan ya, beresin sendiri, tempat tidur beresin sendiri, kemudian protect women, ya kan, pokoknya kamu sebagai anak laki-laki harus benar-benar jaga, nggak boleh berantem, ya seperti itu. Kita harus mengajarkan walaupun baru anak pertama, kita harap dia punya tanggung jawab yang sama juga gitu loh. Nah kalau dari Inang sendiri gimana ngedidik si Rainnya? Dia mau jadi anak yang satu tadi udah dibilang sampai udah bertanggung jawab. Selain itu juga mau jadi anak yang care sama lingkungannya, karena bukannya apa-apa, dia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Jadi otomatis dia harus tahu pada saat di mana dia menempatkan di lingkungan itu dengan baik dan bagaimana dia bertanggung jawab di lingkungan yang sudah dia ada dan dipercaya untuk menjadi bagian dari lingkungan itu, care kepada lingkungan. Nah, terus Amang sama Inang kira-kira kalau tahun depan masih ada festival lagi, mau gabung nggak KOR nih ke Lunggu 4? Ikut berpartisipasi nggak? Kita pasti pengen banget gabung ya sama kegiatan-kegiatan di Lunggu. Tapi ya seperti memang kondisi kadang-kadang akhirnya jadi kita ikut di sana, ikut di sini ya. Yang penting kita udah sama-sama lah. Ada kontribusinya di Lunggu gitu loh, kira-kira. Nah kalau aku mau nanya nih, kayak festival KOR gini kita ini, menurut Amang sama Inang bagus gak sih kita bikin jadi agenda tahunan di KBP Cilincing? Oh bagus, Harus. Harus ya. Iya, kalau bisa memang tambah lagi menunya, artinya suasananya dibikin lebih nggak hanya monoton di gereja mungkin di outdoor. Ini ya kayak kan, di gelanggang gitu kita bikin. Gelang boleh. Iya di gereja situ. Iya kan? Iya. Jadi otomatis ya penontonnya agak lebih banyak, kemudian jauh ya mungkin karena kita bekas dari pandemi kemarin, kita juga cukup hati-hati ya gitu. Kira-kira gitu. Oh iya nih, untuk ngetes kesehatan Amang sama Inang, aku mau kasih challenge deh. Tentang ukuran sepatu aja kali ya. Amang tahu gak ukuran sepatunya Inang? Kalau untuk sepatu Keds-nya itu antara 37 38. Tapi kalau untuk sepatu formal itu di 37. 37. Yes. Betul Kak Inang? Betul banget. Nah, kalau Inang tahu gak ukuran sepatu Amang? Oke, kalau untuk sepatu Keds gini yang lagi dipakai ini 42 43. Tapi kalau untuk sepatu formalnya 42. Betul Bang? Correct. Nah, iyalah Inang yang beliin kan sepatu mah tahu ukurannya. Nggak beli sendiri. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kita. Nih aku mau ngucapin terima kasih sama sponsor kita nih untuk Syal Legal Counselor, dan juga yang kedua untuk kantor hukum Andro Simajuntak and Associated. Dan juga nih aku punya Cindramata untuk Amang sama Inang.
Apa tuh? Nih, terima kasih udah jadi bintang tamu di podcast. Thank you, Terima kasih, thank you, terima sama-sama. kasih. Emang Thank you, ya, terima kasih, terima terima kasih, kasih, terima sama-sama. kasih. Untuk kesimpulan podcast kita hari ini, kesehatian dimulai dari keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di podcast HKBP Cilincing selanjutnya. Shalom. Shalom.